Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryo Prawira, mahasiswa semester 4, Fakultas Hukum Universitas Hairun, Ternate. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa anak dalam berbagai pengertian dan definisi jelas sangat memiliki perbedaan karakteristiknya dengan orang dewasa. Hal tersebutlah yang menjadi parameter dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak terhadap kedudukannya di hadapan hukum. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini, anak adalah aset bangsa serta masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Semakin baik kepribadian anak sekarang, maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk, maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Retno Wulan Sutianto dalam bukunya Ramli Atma Sasmita, Peradilan Anak di Indonesia, mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakikat pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai macam masalah sosial yang akan mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Namun pada kehidupan realitas sehari-hari, sering banyak terjadi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Yang mana hal ini secara sosial bukan merupakan suatu perbuatan yang pantas jika dilakukan oleh manusia yang usianya seperti anak-anak tersebut. Beberapa tindakan-tindakan pidana seperti kenakalan remaja, pencurian, penganiayaan, serta pembunuhan merupakan kasus-kasus yang sudah mulai terlabeli pada anak di usia yang belum dikatakan dewasa ini. Di Indonesia sendiri misalnya saat ini, kasus-kasus seperti itu yang dilakukan oleh anak di bawah umur sudah sering kita jumpai. Salah satu contohnya adalah baru-baru ini di bulan Januari 2020 lalu, seorang pelajar SMA di Malang yang membunuh begal dengan menggunakan pisau dapur. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada kenyataannya, seorang anak yang belum dikatakan dewasa pun sudah mampu melakukan tindak kriminal sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya. Perbuatan kriminal yang dilakukan tersebut sudah masuk dalam perkara pidana, yang mana penyelesaiannya itu melalui sidang pengadilan. Jacob Elvinus Hayatapi dalam bukunya Satu Studi Khusus mengenai ancaman hukuman mati terhadap pembunuhan berencana mengatakan bahwa perdamaian tanpa sebuah keadilan adalah penindasan, dan keadilan tanpa perdamaian adalah suatu bentuk baru dari penganiayaan. Dalam hal ini, penjara bukanlah pilihan terbaik untuk mendidik anak yang berkonflik dengan hukum. Peradilan pidana dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum justru hanya menimbulkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan merupakan awal dari sebuah bencana masa mendatang. Oleh karena itu, berbagai pihak dalam hal ini mencoba untuk memikirkan berbagai pendekatan alternatif khususnya dalam menanggulangi masalah anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu dengan menggunakan penerapan konsep restoratif justice melalui penerapan diversi.
Dalam praktek penegakan hukum pidana, istilah restoratif justice bukan merupakan suatu hal yang asing lagi. Restoratif justice di sini mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana. Dalam hal ini sebagai upaya perdamaian keluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan antar para pihak. Jadi artinya proses restoratif justice di sini adalah suatu bentuk perdamaian atau penyelesaian permasalahan di luar pengadilan yang dilakukan antara pihak pelaku tindak pidana dan juga korban daripada tindak pidana sendiri. Nah, dalam proses perdamaian di luar pengadilan ini menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut, yaitu pelaku tindak pidana dalam hal ini keluarganya dan juga korban tindak pidana keluarganya juga, untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati bersama antara pihak pelaku tindak pidana dan juga korban daripada pelaku tindak pidana itu sendiri. Nah, adapun prinsip-prinsip dasar dalam restoratif justice yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana dalam hal ini keluarganya dan juga terhadap korban tindak pidana dalam hal ini keluarganya juga. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini keluarganya untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana tersebut. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi di antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila telah sampai pada persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak itu sendiri. Jadi ketika apabila persetujuan antara para pihak ini, baik pihak pelaku tindak pidana maupun korban daripada tindak pidana tersebut telah sampai pada kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak ini, maka diwajibkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi pada saat itu. Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam hal ini keluarganya dan korban tindak pidana dalam hal ini juga pihak keluarganya dari korban juga nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim atau majelis hakim, sehingga dapat diartikan bahwa restoratif justice adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk merestori atau memulihkan kembali hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Restoratif justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Nah, ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum, maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal dengan adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi di sini meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan juga pihak pelaku. Kemudian pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku itu sendiri. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana, dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan mediasi atau musyawarah dalam menyelesaikan masalah mereka di luar pengadilan. Setiap indikasi tindak pidana tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi penegakan hukum saja. Tetapi partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi. Semuanya hanya mengarah pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat adanya restoratif justice yang telah dilakukan dan telah disepakati oleh para pihak. Secara umum, kebijakan kriminal yang berkembang dalam konsep pemikiran masyarakat saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana atau biasa disebut dengan penal policy. Dan yang kedua, kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau biasa disebut dengan non-penal policy. Kedua sarana tersebut, yakni penal policy dan non-penal policy, merupakan suatu pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Seorang anak yang melakukan tindak pidana, maka proses yang diberlakukan terhadap anak tersebut hendaknya lebih menekankan pada sarana non-penal. Dengan diberlakukannya sarana non-penal ini,
maka kebutuhan dalam penanggulangan kenakalan anak diharapkan dapat berorientasi untuk mencapai kondisi yang kondusif dengan mengkaji mengenai penyebab timbulnya kenakalan anak yang nantinya akan digunakan untuk menentukan penerapan kebijakan dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana. Sarana non panel yang dapat ditempuh dalam proses mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah dengan penyelesaian restoratif justice. Dalam contoh kasus berikut, saya mencoba untuk mengkaji, menganalisis, lalu kemudian mencoba mengusulkan jika kasus tersebut penyelesaiannya menggunakan prinsip restoratif justice. Kasus pembunuhan begal yang dilakukan oleh seorang pelajar di Malang Januari 2020 lalu menjadi sorotan publik. Seorang pelajar yang masih duduk di bangku SMA membunuh salah satu begal yang saat itu mencoba untuk merampas kendaraan sepeda motor miliknya dan juga memaksa untuk memperkosa teman perempuan dari pelajar SMA tersebut. Dalam persidangan sebelumnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar tersebut, hakim menjatuhkan putusan hukuman seumur hidup dengan menjatuhkan dakwaan kepada si terdakwa dengan pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pasal 2 ayat 1. Di mana pasal 340 KUHP dalam hal ini merupakan pasal mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sementara pasal 338 KUHP yakni tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Dalam hukum pidana, jika seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus hingga menimbulkan masalah tentang penerapannya, kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut dengan samenloop, yang dalam bahasa Belandanya juga disebut sebagai samenloop van strafbaarheid atau concursus. Adapun 4 sistem pemidanaan yang terdapat dalam samenloop. Yang pertama, pidana terberat yang dijatuhkan. Kemudian yang kedua, pidana dikumulasikan atau dijumlahkan seluruhnya. Yang berikut pidana terberat ditambah sepertiga pidana terberat. Dan yang keempat, seluruh pidana dikumulasikan namun pidana yang dijatuhkan tidak melalui pidana terberat ditambah sepertiga. Dalam kasus tersebut di atas, berdasarkan dakwaan yang dijatuhkan, pelajar tersebut melakukan beberapa perbuatan sekaligus. Oleh karena itu, dia masuk dalam kategori samenloop. Terkait hal tersebutlah yang membuat majelis hakim menjatuhkan pidana terberat yang dijatuhkan pada pelajar tersebut. Yang mana pada kasus tersebut, pasal dengan hukuman terberat yaitu jatuh pada pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Oleh karena itu, dakwaan seumur hidup itulah yang dipakai oleh hakim dalam putusannya tersebut mengenai perkara ini. Akan tetapi, untuk sistem peradilan pidana anak, ancaman hukuman hanya berlaku separuh. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terlebihnya lagi, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, tepat pada pasal 3 huruf F, di situ menjelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Jika pasal 340 KUHP yang diputuskan oleh hakim yang di dalamnya memuat tentang ancaman maksimal penjara seumur hidup, maka untuk peradilan pidana anak hanya berlaku separuhnya, yakni ancaman maksimal 10 tahun penjara saja. Tidak hanya itu, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang hukuman terhadap anak di luar hukuman penjara, dan hukuman penjara adalah pilihan terakhir. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 3 huruf G Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Seharusnya dalam perkara hukum mengenai anak, dalam masalah tindak pidana, penyelesaiannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur. Peraturan perundang-undangan yang saat ini secara leg spesialis mengatur terkait dengan peradilan pemidanaan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa peradilan pidana dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum justru hanya menimbulkan stigma kriminal yang akan menimpa kepada seorang anak tersebut dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan merupakan awal dari bencana masa mendatang. Oleh karena itu, harusnya dalam hal ini, pihak jaksa harus memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak berkonflik dengan hukum ini, yaitu dengan menggunakan konsep restoratif justice melalui penerapan diversi.